Selamat siang. Wah, sudah bergabung ini ada Aji. Selamat siang ini kita nih, Kak Windy. Wah, gimana Kak Windy sehat? Alhamdulillah, siap dok. Windy, Iya, siap, siap, ah, siap kak. sudah makan siang Kak? Alhamdulillah sudah. Hmm. Ya, oke. Kakak-kakak sekalian yang sudah hadir di sini, sudah ada beberapa orang gabung dengan kita di sini. Saat ini Yamarsi, Ikatan Ahli Manajemen dan Administrasi Rumah Sakit Indonesia, seperti biasa kami punya kegiatan yaitu mengadakan bintang rumah sakit, yaitu bicara tentang rumah sakit. Hmm. Dan setiap bulannya kami akan selalu menghadirkan topik-topik yang menarik ya dan up to date gitu. Nah, kali ini di bulan Februari yang cerah ini banyak hujan ya. Hujan nggak di sana, Kak Windy? Mendung, mendung Mendung kak. ya. Ya mungkin di tempat kakak-kakak sekalian yang sudah hadir di sini juga mendung, tapi pasti ceria dan tetap semangat ya. Untuk kita sama-sama ikut mengikuti acara Bintang Rumah Sakit di bulan Februari ini. Nanti setiap bulannya, Marsi akan terus mengadakan acara-acara yang menarik ya di setiap Sabtu siang biasanya, kecuali kalau pembicaranya tidak bisa atau ada kegiatan lain, sehingga biasanya entah Sabtu pagi atau Minggu siang gitu. Tapi kita selalu aktif, selalu ada setiap bulan. Jadi kakak-kakak yang hadir di sini tolong bisa mantengin IG kami ya nextnya untuk mengikuti apa topik-topik bintang rumah sakit berikutnya. Baik, karena narasumber kita yang luar biasa ini sudah hadir bersama dengan Siap. kita, boleh saya bacakan CV-nya singkat. Jadi Silakan, Kak Windy silakan, ini, silakan. ya. Jadi Kak Windy ini ada lulusan dari STM IKL Rahma Yogyakarta dan MMRS Unilam Bandung. Kemudian sejak tahun 2010 mendevelop suatu sistem IT, sistem informasi manajemen rumah sakit. Dan sejak tahun 2013 dibuat menjadi open source, begitu ya Kak Iya, Windy ya? siap, Ya. betul. Jadi kalau di Yamarsi memang kita panggilnya kakak-kakak semua karena kita semua involved dengan semua anggota Yamarsi. Oke, Kak Windy, memang ya semenjak COVID ya, semenjak pandemi itu IT itu berkembang dengan pesat ya. Iya. Cuman kan dulu itu ya IT itu kan jarang ya orang tuh kayaknya rumit gitu ya IT itu. Nah, Ya. kenapa sih Kak kok tertarik apa bergerak di bidang IT itu kenapa nih? Awal mulanya tuh suka-sukanya kenapa? Iya, kalau saya kan dulu memang sebenarnya SMK-nya teknik mesin ya, teknik mesin. Kemudian, Mesin. iya saya dulu SMK teknik mesin. Kemudian pas lulus kuliah, saya itu sebenarnya dapat beasiswa dari universitas. Ya dapat apa? Bisa masuk di UNY dengan tanpa tes saat itu karena kan memang ada jalur untuk yang prestasi ya. Tetapi karena memang kondisi keluarga saat itu tidak mampu atau memang tidak bisa, akhirnya ya sudah tidak kita ambil. Nah, kemudian ternyata kita bisa ngajukan saat itu di sistem Rahma Yogyakarta yang dari ketika kita awal masuk sampai lulus memang nggak pernah ada biaya sama sekali di situ. Wah, Gitu. mantap. Iya, dan saat itu memang pengen sekali belajar sesuatu yang memang masih jarang dikuasai orang waktu itu ya, tahun 2006 itu. Tahun 2006 itu kan memang untuk informatika masih jarang ya, akhirnya kita masuk. Dan kebetulan saat itu memang El Rahma ini mensyaratkan kalau memang apa namanya, memang dari sisi nilai masuk, saya fotokopi saat itu untuk ijazah, kemudian untuk apa namanya rapor dari kelas 1 sampai kelas 3 kita kirim, ternyata silahkan datang untuk saat itu ngobrol dengan ketua STIMIK-nya dan alhamdulillah diizinkan gratis dari masuk sampai lulus saat itu. Dan bayar itu cuma skripsi sama ya hanya skripsi sama KP aja, kalau yang lainnya nggak pernah bayar seperti itu. Oh, jadi memang Uh, aslinya memang pintar ya sehingga dapat sampai dapat beasiswa begitu hebat memang Kak rezekinya Windy. itu dok, rezekinya. Jadi akhirnya berkecimpung di bidang IT gitu ya Iya Kak dan ya. iya memang filosofinya kan sebenarnya kan saya melihat
sebenarnya orang itu mau bantu siapa saja itu bisa. Salah satunya dengan itu kita yang memang dari keluarga tidak mampu dibantu oleh perguruan tinggi yang memang secara finansial mereka sangat mendukung kita yang dari keluarga tidak mampu. Nah, akhirnya makanya kenapa salah satunya kenapa kalau kita harus dan open source, salah satunya saya yang menjiwai itu bahwa dengan sesuatu yang gratis pun akhirnya dampaknya ke yang lain. Kita membantu satu orang, orang tersebut juga membantu yang lain juga seperti itu. Wah, keren ya. Kak Windy ini emang keren. Sebentar Kak Windy, saya menyapa sudah banyak nih yang gabung dengan kita. Ini ada Kakak Mira Puspitasari, Kak Mira berulang tahun nih kemarin. Happy birthday Kak Mira. Kak Syalfani, Kak Suputra Wiswadi, Kak Mutakarim, Kak Amsar Prima Mandiri, Kak Agus Zona, Kak S. Muhammad Namal, Kak Agustina Saransal, Kak Tarmisi, Kak Eka Susanti, Kak Erlia Bar, Kak Elvareta, IRW 7995, Kak Frankie Abid Badrussalam, Kak Raden Halyo. Ya, silakan nanti sambil kita berinteraksi, silakan kalau kakak-kakak di sini ada yang mau bertanya kepada Kak Windy yang hebat, silakan langsung diketik pertanyaannya ya, nanti akan saya bacakan. Baik Kak, tadi hebat banget ya pengalamannya dari mulai sekolah, kemudian dapat berbagai macam beasiswa, prestasi dan sebagainya. Nah sekarang udah jadi IT nih, kok tertarik di rumah sakit? Nih biasanya IT ini kan tertariknya di startup begitu ya. Iya. Saya kalau hubungan anak-anak IT itu wah tertarik nih ngembangkan startup. Iya. Kok di rumah sakit gitu gimana ceritanya? Ya kalau berkecimpung di bidang IT kan saya sebenarnya kuliah waktu itu 2006 ya Kak ya. Terus kemudian 2008 kalau nggak salah. Jadi semester 4 itu mulai untuk terima orderan karena memang kita kan di kampus itu kan waktu itu memang saya tinggalnya di kampus juga dan difasilitasi kalau mau belajar di komputer mana saja boleh. Saya tiap hari tidurnya di lab, jadi belajar di situ terus. Jadi semester 4 saya mulai produksi aplikasi kita jual. Nah, sebenarnya kalau dibilang startup, saat itu memang kita tidak mengenal startup di zaman itu 2007-2008 itu. Jadi kita sudah proyek ambil dari beberapa tempat, termasuk saat itu di beberapa sekolah, perguruan tinggi kita juga handle, termasuk beberapa perusahaan nasional ya. Kita develop untuk aplikasi antar kotanya, itu untuk data warehouse, termasuk saat itu Traktor Nusantara kita juga pegang zaman 2000, mulai 2007-2008 itu ya. Nah, kemudian ketika mau ambil skripsi, itu sebenarnya kalau mau saat itu mau ambil dari tugas-tugas sebelumnya juga sudah bisa karena saat itu memang sudah produksi untuk develop aplikasi. Nah, kemudian kita pengen cari kasus di rumah sakit, memang nggak tahu kenapa, memang saat itu saya nyambil ngajar juga di Stikes Surya Global Yogyakarta. Jadi saat itu saya baru semester 6 diminta bantu oleh salah satu dosen di situ karena saat itu tenaga kerja di bidang IT yang paham masalah pengembangan atau develop sistem itu masih sangat jarang. Nah, saat itu dari perguruan tingginya sudah buka lowongan termasuk sudah ada yang daftar juga dari S2 UGM, cuma saat itu yang terima kebetulan saya gitu. Karena melihat dari beberapa yang sudah saya kembangkan terus kayaknya cocok ngajar di situ. Nah, saya ngajar mahasiswa itu yang saya posisi masih semester 6, saya ngajar yang masih semester 4. Jadi mahasiswa itu tidak tahu kalau ternyata saya juga masih mahasiswa juga, seperti itu. Nah, karena saya interaksinya di bidang kesehatan, kemudian di sana juga punya klinik, dan kemudian kebetulan diminta bantu di rumah sakit juga, ya akhirnya saat itu kita coba cari dokumen, atau istilah kita kan pengumpulan data, kemudian kita observasi, sampai nanti dijadikan normalisasi data. Pada awalnya saat itu kita mikirnya hanya data transaksi aja. Begitu kita cek ternyata datanya sangat lengkap untuk di rumah sakit itu ya. Kita telusur karena itu kita cek ternyata lebih dari 50 disiplin ilmu itu masuk di rumah sakit saat itu ya. Kemudian kita coba kembangkan, yang penting bisa masuk dulu untuk transaksi. Saat itu kita sudah masuk ke 23 tabel, dan memang kalau dinilai dari sisi skripsi saat itu memang sudah sangat banget banyak datanya waktu itu. Nah, akhirnya kita kembangkan dan bisa jalan, dicoba di RSA Dewa saat itu. Hanya saja memang 2010 itu belum ada rumah sakit yang siap untuk menggunakan sistem waktu itu. Kita sudah buat lengkap, tetapi dari sisi usernya memang saat itu belum ada. Ada yang belum bisa pakai komputer, ada yang ngeklik saja bingung, seperti itu. Akhirnya
difokuskan jalan ke rekam medis dulu. Yang penting data rekam medis masuk, pelaporan jalan. Setelah beberapa tahun kita sesuaikan juga, akhirnya mulai 2013 mulai digunakan. Seperti itu, Kak. Jadi malah tertariknya untuk SIM rumah sakit. Waktu itu nggak banyak yang menggunakan. Ya. Jadi ada semacam challenge gitu ya. Ya, ada challenge sebenarnya. Makanya saya melihat ini sesuatu yang tidak akan pernah bisa diselesaikan gitu. Nah, kita belajar satu alur, ketemu, akhirnya malah kecanduan developnya di situ. Sebenarnya kalau passion ya namanya, kami di pengembang itu juga mengenal namanya passion ya. Sama seperti seniman yang lain, begitu kita sudah pegang laptop, sudah ngoding, kadang dari pagi sampai pagi itu nggak tidur. Bisa 24 jam tidak tidur karena nemu kasus dan ingin menyelesaikan itu. Nah, itu juga terjadi pada saya saat itu. Dan sampai saat ini pun juga masih kadang seperti itu. Kalau memang kita nemu challenge yang memang banyak kasusnya, kadang 24 jam juga tidak tidur untuk menyelesaikan kasus itu. Nah, itu karena tidak selesai-selesai sampai saat ini bertahan di rumah sakit untuk kerjaan yang lain, walaupun masih banyak orderan saat itu ya kita lepas. Nah, kita pengen fokus di satu bidang aja yang menurut kita memang lebih cocok dengan passion kita, seperti itu. Sampai akhirnya mengembangkan SIM rumah sakit Kansa. Iya, seperti itu. Tapi gratis. Iya, gitu ya, Kak. Iya, seperti itu. Ini ada Kak Irum, Kak Ginanjar, Kak Rizky Bayu, Kak Lingkar, Kak Rasmat, Kak Rashid, Kak RSUD Sahudin, Kak Agustina Sarantai, Kak Tomiru Kalimun, dan kakak-kakak yang lain silahkan. Kalau mau bertanya kepada Kak Windy, dipersilahkan. Kak Ras Muhammad ini, Kak Rashid ini juga praktisi di bidang IT. Ini kalau nggak salah Kak Frank ini juga orang IT juga, jadi ada juga orang-orang IT yang saat ini bergabung. Monggo silahkan kalau mau bertanya atau berkomentar, silahkan nanti tinggal ngetik gitu ya di IG ini. Oke, jadi sudah di IT berprestasi pula, mengembangkannya di rumah sakit, gitu ya, di suatu pelayanan publik yang mungkin pada saat itu tidak terlalu banyak dilirik dan sekarang malah diundang kemana-mana. Terakhir kemarin diundang ke pertemuan ilmiah tahunan dan Loka Nasional Kars. Iya. Bicara untuk orang-orang rumah sakit dari Sabang sampai Merauke. Wah, keren banget itu. Nah, kita mengembangkan SIM rumah sakit Kansa. Kansa itu apa sih Kak? Nama apa tuh Kansa tuh? Kalau sebenarnya itu nama ponakan, Kak. Dulu kan, dulu tuh kan kita pas saat itu 2010 kita mengembangkan, saat itu kita belum punya nama karena 2013 kan kita share sebagai sebuah aplikasi yang sifatnya open source, kita belum punya nama. Nah, kebetulan ada keponakan yang namanya Kanza, kita pakai itu menjadi nama aplikasi SIM-RS seperti itu. Hanya sebenarnya itu, terus kemudian juga sebenarnya itu juga menjiwai juga juga Kak, bahwa Kanza itu sebenarnya kan perempuan, temannya Nabi, sahabatnya Nabi pada zaman itu, dan dia punya anak yang semua anaknya itu menjadi mujahid gitu, dan dia berkontribusi kepada perkembangan agama Islam waktu itu. Nah, saya sendiri ini sebenarnya sebagai sebagai pengingat juga bahwa wanita saja bisa berkontribusi kepada masyarakat seperti itu. Nah, kenapa kita tidak? Akhirnya ya sudah kita pakai nama itu karena kebetulan namanya juga luar biasa bagus seperti itu. Jadi akhirnya namanya sih Rumah Sakit Kansa. Iya, betul. Di mana-mana itu yang namanya SIM rumah sakit itu kan berbayar dan harganya itu kan nggak main-main ya, ratusan juta lah sampai miliaran gitu ya. Nah ini kok bisa gratis? Itu gimana itu ceritanya? Sebenarnya kan karena posisinya kita membantu di rumah sakit ya. Kebetulan saat itu saya kerja dengan saat itu direkturnya Dr. Wiwi ya. Beliau di Yamarsi juga. Terus saat itu direkturnya bukan beliau, direkturnya saat itu Dr. Lita Nia Sundang, kemudian Dr. Wiwi itu sebagai wakil direktur waktu itu. Nah, kita diminta membantu di sana. Sebenarnya SIM-RS ini ya untuk memenuhi kebutuhan kita di rumah sakit sendiri. Hanya saja waktu itu banyak rumah sakit yang dia itu ketika beli 200 juta, 300 juta, ada yang bilang sampai 600 juta ternyata gagal juga. Kemudian saya minta coba dipakai ini saja, siapa tahu jalan. Dan saat itu dari Satewa kemudian dicoba digunakan di RSI Purwokerto, terus kemudian dicoba juga di RSA Sihat Wonogiri dan lain-lain, dan ternyata
bisa jalan. Nah, begitu bisa jalan ketika ada rumah sakit lain yang membutuhkan, direkomendasikan waktu itu seperti itu, Kak. Jadinya ya sudah sampai sekarang dari istilah kita gedok tular ya, dari mulut ke mulut akhirnya banyak penggunanya seperti itu. Saat itu tadi ada pertanyaan di ini, dulu memulainya bagaimana ya? Memulainya ya dikerjakan sendiri. Nah, saya kerjakan dan waktu itu memang kita perjanjian dengan dokter Wiwi bahwa untuk mengembangkan itu kita bebas mau masuk kapanpun boleh, tidak terikat waktu, sifatnya kita hanya membantu rumah sakit, apa yang dibutuhkan kita develop. Ya, jadi saat itu persetujuan dari awalnya sebagai di rumah sakit itu ya hanya develop. Mau datang atau tidak, yang penting fiturnya jadi. Dan kebetulan saat itu ngambil ngajar juga, masih nyambil di di Sistemik Al Rahmah ngajar, kemudian di Stiker Surya Global juga ngajar. Dan sebenarnya saat itu apa selain pas kita ngajar sekalian kita develop gitu, begitu ketemu kasus develop, begitu ketemu kasus kita develop gitu. Jadi ya semuanya dikerjakan sendiri. Dan baru punya rumah sakit itu baru rekrut lagi itu sekitar tahun 2017. Jadi memang hampir 7 tahun itu ya kita kembangkan sendiri. Baru pas kita rilis 2013 mulai banyak pengguna dan mulai ada yang diajarkan saat itu, baru kemudian mereka bisa ikut membantu berkontribusi kepada pengembangan Simeres Ganja seperti itu. Seperti itu, Kak. Suaranya nggak ada, Kak. Ya, Ya. maaf. Ya, jadi ini memang pertanyaan sama nih, sama pertanyaannya dari Kak Arp Subekti. Ya, kenapa sih alasannya tuh apa kok digratiskan, sedangkan developer yang menjual jasanya kok Iya. gratis? Iya. Sebenarnya karena memang dari saya sendiri memang dari zaman kuliah memang lebih banyak ke open source ya. Nah, saat itu memang kita develop banyak perusahaan itu memang kita yang ada yang berbayar juga saat itu, banyak yang berbayar, dan memang saat itu apa untuk hasil dari yang kita develop banyak. Tapi memang kemudian di rumah sakit saya melihat ini sesuatu yang tidak akan selesai dengan dikerjakan sendiri seperti itu, dan terbukti sampai saat ini pun ketika saya mengembangkan Simeres Ganja dari 2010 sampai 2023 itu sudah 13 tahun, itu dari target pengembangan baru selesai sekitar 50% dari yang kita inventarisir untuk kita kembangkan. Yang sisanya itu juga belum selesai ya, masih banyak karena kan kita develop di rumah sakit sebenarnya tidak hanya fokus bisnisnya di bidang pelayanan rumah sakit saja, tapi mendetail sampai ke dalam. Seperti di Simeres Ganja itu ada fitur untuk ke kesehatan lingkungan, ada cashlink-nya. Kemudian ke dapur rumah sakitnya juga ada, ke inventaris, ke toko rumah sakitnya juga ada di Simeres Ganja itu ya. Jadi rumah sakit itu sudah ada yang punya toko dan kita kembangkan dari situ bisa langsung nanti secara laporan keuangan dan juga secara proses bisnis langsung nyambung ke rumah sakitnya. Dalam pandangan saya bahwa rumah sakit masa depan itu nanti tidak akan melulu fokus kepada pelayanan pasien, karena seperti kita ketahui kalau rumah sakit hanya fokus kepada pelayanan pasien dan user coverage ya, universal coverage masuk seperti BPJS, makanya pendapatan akan sangat susah kalau kita hanya mengandalkan kepada satu titik itu. Makanya di Simeres Ganja itu sebenarnya didesain itu seluruh bagian di dalamnya masuk sampai ke sistem remun, penggajian, keuangan masuk. Tetapi sebenarnya kita fokusnya tidak di situ. Di Simeres Ganja itu sudah dipersiapkan bagaimana rumah sakit bisa mengakomodir, misalnya untuk pemasukan itu tidak hanya dari pelayanan kesehatan, tapi rumah sakit bisa saja bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan dari sisi penyaluran dana CSR ataupun zakat. Zakat untuk kesehatan itu kan bisa, dan nilainya sangat besar sekali ya. Dan kita tahu bahwa bisnis air mata itu bisnis yang paling menjanjikan ya. Nah, kita tinggal buat sistem di rumah sakit, kita sediakan datanya, kita tawarkan kepada lembaga zakat maupun CSR, ini loh ada pasien yang siap dilayani dengan masalah keterbatasan dana dari sisi si pasiennya. Itu bisa saja nanti di sistem itu kita kembangkan ke arah sana. Termasuk kita bisa sampai punya data nanti untuk rumahnya si pasien kondisinya gimana, kondisi dapurnya bagaimana, kamarnya bagaimana, jumlah anaknya bagaimana, pekerjaannya apa, itu nanti kita sediakan. Dan tiap bulan bisa kita audit dari sisi pembiayaannya. Oh ini loh yang sudah dilayani rumah sakit dari penyaluran dana CSR. Itu bisa masuk dan sudah kita kembangkan ke arah sana. Tadi dari minimarket ada beberapa rumah sakit yang kita tahu bahwa ternyata dari pendapatan minimarket yang ada di rumah sakit saja itu bisa sampai 500 juta, 1 miliar per bulan gitu. Jadi
saya melihat ada satu rumah sakit yang di dalamnya itu dia punya toko pakaian, punya restoran dan macam-macam. Sehingga ketika pasien datang itu, ketika ada orang mau datang menjenguk itu tidak lagi dia bawa oleh-oleh, tapi cukup beli di oleh-oleh yang ada di rumah sakit. Atau orang korban kecelakaan datang ke situ, keluarganya datang nggak sempat bawa baju, bisa beli di butik situ. Nah, itu saya lihatnya seperti itu. Dan sebenarnya di kita juga sudah melihat ada rumah sakit dia itu yang fokusnya bisa sampai ke produksi barang, produksi herbal, kemudian makanan organik dan lain-lain itu ada, dan itu tuh pengen kita akomodir gitu. Dan kita juga menemukan rumah sakit banyak yang punya restoran. Nah, itu sedang dalam tahap kita itu sedang mengembangkan ke sana. Kita juga ada rumah sakit yang menjadi distributor juga. Jadi selain perusahaan dalam rumah sakit yang dia itu selain dia produksi barang, dia mendistribusikan barang dari vendor-vendor yang lain juga itu nemu. Nah, itu kita arahnya ke sana untuk diakomodir dalam satu sistem. Makanya tadi kita bilang bahwa SIM-RS ini baru mencakup sekitar 50%, ya 50% masih kita kembangkan lagi karena kita mau ngejar target-target itu. Oh ya, ada juga rumah sakit itu yang sistemnya drop Kak, itu ketika bulan-bulan tertentu misalnya atau liburan-liburan tertentu rumah sakit itu jadi tempat liburan. Itu kita nemukan. Ya, itu di RS Holistik Purwakarta itu ada kamar-kamar cottage-cottage yang itu biaya perharinya, biaya sewanya itu bisa 2 juta, 1,8 juta per bulan. Dan itu disewakan, dan itu banyak dari turis-turis luar negeri yang datang ke situ, hanya sekedar untuk menikmati suasana di rumah sakit. Jadi rumah sakitnya itu luasnya sekitar 40 hektar. Di sana itu banyak wisatanya juga, jadi rumah sakit, dia sistemnya tourist hospital. Nah, kita itu juga sedang mengembangkan gimana caranya biar SIM-RS itu bisa mengakomodir untuk seperti itu. Jadi hotel pun nanti juga bisa masuk di SIM-RS seperti itu, Kak. Oh gitu ya. Jadi pengembangannya sampai kemana-mana ya? Iya. Ada rumah sakit punya apa namanya plan inap yang lumayan begitu ya, gitu ya, wisata medis. Iya. Bergabung ini sekarang adalah kakak lagi bareng bersama kita di dalam acara Bintang Rumah Sakit, acara yang rutin diadakan setiap bulan oleh Ikatan Ahli Manajemen dan Administrasi. Kakak-kakak yang saat ini lulusan S2 Mars, MMRS, dan pokoknya yang organisasi rumah sakit ya, yang belum gabung dengan IMRC, silakan bergabung. Saya sendiri sekretaris jenderal IMRC, silakan nanti ada linknya di IG IMRC untuk Anda. Ini kakak-kakak ini banyak yang kayaknya banyak yang tertarik. Ini banyak orang IT nih sekarang di sini. Silakan mau bertanya yang sampai detail gitu. Nah, Kak, lagi nih ya, kita tadi kan pertanyaan Kak Aris seperti itu, kenapa gratis? Mungkin karena Kakak lagi passionnya di situ ya, passionnya. Sehingga masih ingin apa ya, menampung lebih banyak ide-ide. Nanti Kakak mengembangkan. Jadi memang passionnya Kakak di situ. It's okay. Oke. Sebenarnya kalau di kita itu kalau saya itu ngejar itu saya kejar kasusnya. Kalau masalah kita dapat uang dari mananya, saya tidak terlalu peduli. Tetapi memang ya walaupun aplikasi ini free, tapi memang donasi banyak yang masuk juga, Kak. Nah, tapi walaupun kalau kita menilai sebenarnya antara aplikasi berbayar dan tidak berbayar itu kalau kita menilai sebenarnya sama saja. Ongkosnya juga pengembangannya sama saja. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan bahwa yang akan kita kembangkan sampai sejauh itu. Dan kalau kita menjadi sebuah aplikasi berbayar, itu ongkosnya akan sangat tinggi sekali. Kalau kita menggunakan aplikasi yang sifatnya free ini, kita bisa mengajari teman-teman yang menggunakan SIM-RS Kanja itu untuk sampai di tahap mereka bisa mendevelop juga. Ketika mereka bisa mendevelop juga, artinya apa yang mereka kembangkan bisa kita ambil, kita masukkan ke sistem. Ya, begitu kita masukkan ke sistem, artinya kita dapat banyak resource. Nah, bayangkan kalau kita punya 1.500 rumah sakit pengguna dan semua IT-nya itu bisa mengembangkan SIM-RS Kanja gitu. Nah, itu kan kita punya 1.500 karyawan yang tidak perlu kita gaji gitu. Untuk bantu mengembangkan sistem yang nanti hasil pengembangannya kita pakai bareng-bareng. Seperti itu, Kak. Oh, jadi karena mengumpulkan banyak IT, jadi ada berapa orang gabung dengan IT yang bergabung dengan Kak Windy, ada berapa orang sekarang, Kak? Iya, kalau di forum itu ada sekitar 1.500 rumah sakit, kurang lebihnya segitu. Jadi misalkan
sakit satu orang IT, jadi ada sekitar 1.500 orang IT yang sekarang bergabung tuh sama-sama mengembangkan ini. Iya, ya memang tidak semuanya saat ini bisa mendevelop, tetapi lumayan banyak membantu. Jadi ketika ada rumah sakit lain yang butuh bantuan, kita rekomendasikan ke teman-teman yang memang kita rasa sudah mampu, sehingga rumah sakit sendiri untuk beberapa rumah sakit yang tidak punya tenaga IT pun bisa meng-hire atau bisa mengambil IT rumah sakit lain untuk freelance di tempatnya, sehingga juga membuka lapangan kerja juga bagi teman-teman IT di Jadi kita sangat seperti itu. membantu itu. Iya, Hebat ya. iya, seperti kita ketahui Kak bahwa IT di rumah sakit itu sebenarnya kan gajinya cuma UMR ya. Kalau kita lihatin sendiri sebenarnya juga kasihan. Nah, dengan menggunakan Iya, Simeris iya, Kanja iya. ini yang mereka dituntut untuk mengembangkan aplikasi, akhirnya apa tuntutan itu menjadi berkurang karena aplikasi ini kan sudah lengkap ya, sudah lumayan lengkap tinggal pakai sehingga mereka bisa fokus di kerjaan yang lain gitu. Atau mereka bisa mencari sampingan di luar rumah sakit karena kerjaan di rumah sakitnya sendiri juga sudah selesai, seperti itu. Oh, keren, Uh, keren uh. memang. Ini selama Kak Windy ngomong ini ya, berbicara nih ya, wah banyak yang kasih love-love. Terima kasih ya yang sudah kasih love-love semangat buat Kak Windy dan Ibu Marsi tentunya. Uh, Kak uh. Windy ini ada pertanyaan nih dari Kak Farhan Luk. Hal terberat apa yang Kakak alami saat pengembangan SIM RS ini? Waktu apa tuh hal terberatnya tuh? Hmm. Apa yang Sebenarnya paling berat tuh? sebenarnya kalau di rumah sakit itu semuanya berat ya, karena kan proses bisnisnya kan sesuatu yang baru kita pelajari. Ya, Saya itu baru paham alur rumah sakit itu setelah 3 tahun di rumah sakit ya, memahaminya itu yang paling susah. Jadi saya pernah bantu rumah sakit untuk merekrut tenaga IT. Hari ini datang, sorenya itu sudah mengembalikan kunci, katanya tidak kuat seperti itu. Ada juga yang datang hari ini, 1 bulan kemudian dia sudah keluar karena memang tidak kuat di kerjaan di rumah sakit itu banyak. Yang dihandle terlalu rumit katanya kan. Karena rumah sakit ini kan gabungan dari jasa dan juga gabungan dari dagang ya. Jadi dua-duanya masuk, jual beli dan jasa itu ada di rumah sakit. Nah, makanya secara akuntansi pun bahkan pabrik yang sangat besar pun tidak ada apa-apanya dibandingkan proses bisnis yang ada di rumah sakit. Nah, yang paling susah itu yaitu memahami proses bisnisnya, menemukan alur dari bagian ke bagiannya. Nah, termasuk kadang kan kita harus dihadapkan bagaimana caranya kita ketemu dengan dokter, meyakinkan dia untuk mau input itu juga luar biasa susahnya ya. Nah, makanya salah satu tantangannya ya di situ. Tetapi dengan kita banyak belajar di rumah sakit, kita paham, kita pelajari regulasinya, ya itu akhirnya menjadi lebih mudah. Kadang juga masalah pengembangan di rumah sakit itu regulasi yang berubah-ubah. Ya, regulasi yang berubah-ubah kita baru develop, sudah selesai, berapa bulan kemudian BPJS, KARS, ataupun Kemenkes mengeluarkan aturan baru dan kita harus menyesuaikan itu. Itu sesuatu yang paling bagi kami paling menguras ya, menguras waktu karena harusnya sudah jalan, kita kembali ke titik awal untuk mengulangi pengembangannya. Itu yang terjadi. Nah, kalau sampai waktu ada di titik itu, gimana Kak? Sempat stres, sempat depresi, sempat Kalau itu tuh gimana sebenarnya semangatnya? kalau itu tuh sebenarnya tantangan sih Kak. Memang jadi tantangan bagi kita dan juga yang perlu diingat ini kan open source, banyak yang membantu. Jadi ketika kita memang ada masalah dan kita belum paham itu tinggal lempar aja ke forum. Nanti biasanya ada teman-teman selain saya yang sudah menemukan solusi di bagian itu. Nah, itu tinggal kita ambil gitu. Itu enaknya komunitas open source itu di situ. Jadi nanti kalau yang rumah sakitnya menggunakan SIM Kansa ini, IT-nya akan ikut masuk dalam komunitas kakak sehingga nanti bisa bersama-sama menyelesaikan setiap permasalahan yang ada Iya, seperti regulasi itu ya. iya itu Jadi kita nggak ajari ya. sendiri. Kita ajari dari troubleshooting sampai pengembangan sehingga kita itu jalannya bareng-bareng. Kita kembangkan bareng-bareng, dipakai bareng-bareng seperti itu. Ya, keren. Nah, ini ada pertanyaan nih dari Kak link.car.n. Bacanya mungkin lingkar atau ya. Ya, lingkaran. Terima kasih Kakak sudah bergabung. Ini pertanyaan nih. Selamat siang Kak, izin bertanya. Tadi saya nggak telat masuknya jadi ketinggalan, nggak apa-apa. Mau tanya, kalau SIM Rumah Sakit Kansa itu ruang lingkupnya sampai kemana ya? Ya, kalau ruang lingkupnya kemana-mana, semua yang ada di rumah sakit harus masuk ke Simeres. Termasuk nanti untuk pengelolaan linen, pengelolaan apa tadi sudah disampaikan ada dapur, ada cashlink, sampai ke audit-audit seperti audit B3 medis, kemudian audit
audit cuci darah dan macam-macam kan ada di sana. Jadi sampai ke data-data akreditasi seperti lama pelayanan, data HES, isi keselamatan pasien, ya semuanya masuk seperti itu. Sampai indikator mutu juga masuk ya? Indikator, Di dalam. betul. Nah, kita kan karena sudah jalan IRM juga ya, jadi dari dokter dia bikin resep sampai kemudian pasien dipanggil oleh petugas di depan farmasi, itu diukur waktunya. Dari pasien dipanggil untuk divalidasi sampai nanti diserahkan, di kita juga diukur waktunya. Dan itu juga nanti bisa kita bedakan antara yang racikan dan racikan itu, racikan dan non racikan itu waktunya itu juga bisa kita bedakan dari sisi itu, seperti itu. Dan langsung masuk ke dalam ini ya, apa, pemantauan data mutu begitu ya? Iya, Kak langsung. Windy ya? Iya, langsung. Itu kita sampai dari pasien sampai dari dokter minta permintaan lab sampai pasien nanti dipanggil untuk diambil sampel, sampai dari sampel sampai keluar hasil pun di kita juga ada lama pelayanannya. Seperti itu, Kak. Wah, ini nih setiap kali Kak Windy ngomong tuh love-nya banyak sekali memang. Terima kasih ya. Ada yang menyapa Kak Windy dari Kak Hendri dan Parako hadir Mas Win. Nah, ini mungkin orang IT ya dari Serang, Banten, Takkan. Iya, kayaknya nih. Oke, ini ada dari Kak Eka Susanti. Oh, Kak Eka Susanti nih, ini salah seorang kakak yang hebat juga ini dari RSUD Syamsuddin Sukabumi ya, Kak Eka Susanti. Untuk pembiayaan satu aplikasi di rumah sakit gimana Kak? Pembiayaan aplikasi. Kalau aplikasi ini langsung bisa download, ini saya kirim link downloadnya ya di www.yaski.or.id. Kalau di Sukabumi itu yang sudah pakai kalau nggak salah RSUD Abdul Muluk itu menggunakan Simeres Hanja. Kalau aplikasi kita kan sebenarnya tinggal download dan tinggal pakai saja. Terus kemudian dari pihak IT-nya nanti bisa join ke forum Telegram yang sudah kita sediakan. Jadi sifatnya itu ya belajar bareng seperti itu. Ya. Jadi tinggal download di www.yaski.or.id semuanya ada di situ termasuk cara install dan lain-lain. Seperti itu. Oh, ini hadir juga Kak Niko. Kak Niko nih, Kak Niko ini adalah Nicholas Susanto ya. Ini dokter, dia juga tertarik dengan IT, ada di Surabaya di saat ini. Ini dia adalah pengurus pusat Siamasi di bidang pendidikan, pelatihan, dan IT. Ini keren ya. Hebat-hebat yang hadir saat ini. Ini ada pertanyaan lagi dari Kak Umul Salim. Terima kasih ya sudah bergabung. Gimana cara implementasi pertama kali Kak? Gimana cara untuk yang baru? Ya, kalau untuk implementasi sebenarnya di link download yang tadi di www.yaski.or.id itu sudah kita sediakan juga panduan dari si instalasinya, kemudian panduan-panduan perbagian sampai untuk pengembangannya. Nah, dimulai saja dari download kemudian diinstal. Nah, kalau sudah diinstal, yang penting dari pihak IT itu memahami proses bisnis yang ada di rumah sakit. Kalau dari sisi instalasi itu mudah, yang susah itu memahami proses bisnis yang ada di rumah sakitnya. Nah, Simeres Hanja ini didesain bisa jalan di semua alur rumah sakit. Begitu selesai install, kemudian coba dilihat alur yang ada di rumah sakit, yang ada apa saja, kemudian alurnya yang jalan seperti apa. Nah, kalau sudah ketemu alurnya di rumah sakitnya, nanti tinggal pengaturan hak akses usernya masing-masing. Biasanya nanti si user sendiri ketika ditanya dia butuhnya apa, dia memberitahukan bahwa kegiatan kami yang biasa kami lakukan. Misalnya di farmasi saya mulai dari pengadaan barang sampai pembuatan surat pemesanan, sampai penerimaan barang, sampai nanti dibayar oleh bagian keuangan. Nah, itu yang dicari di Simeres. Jadi disamakan antara alur yang ada di rumah sakit dengan yang ada di sistem. Kalau di kita seperti itu. Nah, kalau memang dari pihak IT itu susah memahami, kalau dari saran dari saya, itu dia bisa magang di perbagian rumah sakitnya, lihat alur di masing-masing bagian, begitu sudah, kemudian nanti bisa ditanyakan di forum kami, itu fitur yang seperti itu di bagian mana, nah, seperti itu. Jadi yang penting masuk dulu www.yaski.or.id, kemudian download, kemudian nanti akan diajarin IT-nya dan masuk ke dalam komunitas, apa-apa bertanya. Ya. Seperti itu. Kak Lingkaran bertanya lagi nih Kak, apakah ada EMR-nya juga, Electronic Medical Record? Ada ya kalau di kita sebenarnya dari tahun 2013, 2014 itu sebenarnya sudah IRM. Cuma baru masif atau baru
baru terkenal kan saat ini ya. Kalau dulu sebenarnya di kita sudah ada. Bahkan untuk permintaan resep dari Poli, kemudian permintaan lab radiologi itu sudah kita lakukan di zaman itu di Poli tahun 2017-an itu sudah ada fiturnya. Hanya saja ketika terjadi pandemik, nah itu banyak orang-orang baru mau menggunakan fitur itu. Untuk ERM sendiri di kita itu dari asuhan awal keperawatan, asuhan awal medis, kemudian yang 4 PPA seperti asuhan gizi, terus screening gizi lanjut dia masuk. Untuk awal medis dokter sama reassessment awal reassessment dokternya masuk, awal keperawatan sampai reassessment keperawatannya juga masuk. Terus kemudian untuk PPA di bagian farmasi kita sudah ada, untuk PIO atau pelayanan informasi obat kita sudah masuk. Kemudian untuk konseling di kita juga sudah masuk di sistemnya. Untuk telah resep kita juga sudah di SIMRS, termasuk untuk penyerahan resep yang dulu pakai tanda tangan kita sudah tidak menggunakan tanda tangan lagi, dalam artian kita sudah ambil foto untuk persetujuannya, yang itu nanti langsung diklik pasien. Untuk general consent di kita juga sudah tidak pakai kertas lagi, karena general consent itu kita sudah sediakan misalnya pakai tablet, si pasien mau klik sendiri ketika diambil persetujuannya. Ya, kalau bicara masalah EMR itu nanti panjang yang dibahas ya, karena hubungannya dengan data medis. Kalau data medis itu nanti kan hubungannya dengan pembuktian di pengadilan. Nanti ada pertanyaan, untuk tanda tangan digitalnya bagaimana ya? Tanda tangan digital itu opsional. Yang penting bisa dibuktikan bahwa orang itu yang menandatangani. Kalau masalah bukti digital nanti wewenangnya di bagian digital forensik, yang setiap tanda tangan atau setiap foto atau setiap persetujuan itu harus bisa dicek keaslian datanya. Bagaimana caranya? Salah satunya adalah dengan mengecek metadata yang ada di sana bahwa itu benar-benar si pasien yang melakukan. Itu ada caranya. Kalau bicara ke situ arahnya panjang. Ya. Panjang, enggak ya? Jadi memang sekarang challenge-nya IMR itu adalah tanda tangan ya Kak. Berarti Iya. kalau SIM Kansa ini untuk tanda tangan pasien ini sudah bisa, tapi Iya. menggunakan tablet. Kalau untuk BSSN kita sebenarnya sudah yang pertama kali implementasi dengan BSSN atau tanda tangan itu malah SIMRS Ganja, sebelum ada SIMRS yang lain. Saat itu dari Jakarta 24 RSUD tipe D oleh Anies Baswedan atau gubernur saat itu didaftarkan untuk memiliki tanda tangan digital, dan kita pakai langsung di SIMRS. Kita ada bukti sertifikat atau bukti bahwa kita memang sudah BSSN. Saat itu diimplementasikan di RSUD Cipayung sama RSUD Kramat Jati saat itu ya, dan menyusul rumah sakit lain yang sudah punya tanda tangan digital. Hanya saja itu hanya bisa digunakan di RSUD. Kalau RS swasta nanti mau nggak mau pakainya ke Tilaka atau ke Prive. Dan untuk itu bisa saja mengambil dari sos yang ada di BSSN, kemudian kita taruh di sana. Itu sama saja gitu. Tetapi yang jadi masalah untuk bukti keaslian bahwa yang menggunakan tanda tangan itu adalah si A, itu bagaimana caranya? Yang jadi masalah ketika usernya atau nicknya dipakai oleh orang lain, parafrasenya juga dipakai oleh orang lain. Itu kan untuk dibuktikan juga wajib dibuktikan kembali kan. Makanya salah satunya kita menggunakan foto tadi. Kalau foto kan yang mengklik si pasien. Kalau misalnya nanti diambil fotonya dari HP pasien, pasti nanti ketahuan bahwa metadatanya itu dibuat dari HP pasien tersebut. Seperti itu. Wah, bisa ya, hebat ya. Jadi untuk yang rumah sakit negeri sudah terdaftar di BSSN dengan nanti menggunakan dan sudah diuji coba di RSUD Cipayung dan RSUD Kramat Jati. Betul, ya. Dan yang swasta menggunakan yang swasta. Tapi kalau yang jadi kan memang istilah tanda tangan elektronik itu memang masih ada beberapa yang tidak sama konsepnya ya. Apakah tanda tangan di tab, tanda tangan yang betul-betul digitally signature gitu. Ini semua sudah terakomodir oleh SIM Kansa. Ya, insya Allah di kita sudah. Kan sebenarnya kan masalahnya kan di pembuktiannya ya, di pembuktian asli atau tidaknya. Sebelum kita develop itu tuh sudah kita konsultasikan dengan bagian legalnya rumah sakit saat itu. Kita uji cobanya waktu itu adalah di RS Husana Cikarang yang saat ini memang menjadi kiblat pengembangan SIMRS Ganja salah satunya. Bagi yang pengen studi banding bisa ke sana. Itu memang saat itu sebelum kita keluarkan fitur itu kita konsultasikan dulu ke bagian legal, kira-kira dengan model seperti ini bisa atau enggak. Nah, dengan model foto atau dengan model finger, kita tadinya mau pakai finger, tapi menjadi pakai finger atau biometrik itu menjadi masalah ketika pasiennya meninggal. Ketika pasien meninggal, apa yang mau dibuktikan di sana? Kan pasiennya meninggal, masa sidik jarinya mau diambil atau biometrik mukanya mau diambil. Akhirnya yang paling aman ya kita ambil foto, itu yang mengklik si pasien sendiri ketika dia menyetujui diklik, dia fotonya diambil. Apalagi kalau menggunakan HP, di metadata setiap pengkretan file itu kan ada keterangan itu dibuat di HP-nya siapa.
Dan itu tidak bisa dimodifikasi ya, nah, karena di digital forensiknya seperti itu. Kita bisa cek dari sisi itu, kita bisa buktikan di pengadilannya dari situ, seperti itu. Wah, ini menarik. Jadi tidak perlu penyediaan tablet yang banyak-banyak, cukup pakai HP pasien saja bisa ya, Kak? Ya, kalau saran kita kalau memang mau valid harus dari HP pasien, karena kan di HP pasien itu kan ada kamera. Ketika dia nge-create file, metadatanya itu akan terlihat bahwa itu di-create di HP-nya pasien, seperti itu. Wah, ini keren nih. Itu bisa dibuktikan kok. Nanti bagi teman-teman yang belajar digital forensik pasti paham masalah seperti itu. Gitu. Oke. Ini saya baca komen dulu nih, sudah pada banyak komen. Ada Kak Izan ini Kak Izan ini salah satu IT juga, tapi di komennya ternyata di WhatsApp. Jadi Jospen gitu ya, itu fully IMR itu, oke gitu. Terus dari Kak Akbar Koster di Indonesia nih yang di IG live saat ini, keren Om. Wah, jempolnya aja 1, 2, 3, 4, 5 jempol nih. Dari Kakak Umul Salim, ada lowongan nggak Kang? Waduh ini Kang. Kalau lowongannya ke rumah sakit masing-masing. Kalau kita biasanya kenalnya kan transfer pemain sepak bola ya. Kalau si Meres Kanja itu ada transfer pemain IT, Bu. Jadi IT yang dia sudah punya skill, pengen cari gaji yang lebih tinggi, biasanya ditawarkan di kita, ayo ada ini nih yang mau pindah rumah sakit, siapa yang mau menggaji gitu. Di kita ada seperti itu. Ya, ini ada Mas Randi Mandala juga ini pengguna si Meres Kanja yang saya lihat. Nah, itu candaan kita itu seperti itu, nggak cuma pemain sepak bola yang ada transfer pemain. Di Simeres Kanja pun ada transfer pemain, pindah dari satu rumah sakit ke rumah sakit lain mencari gaji yang lebih layak. Di kita seperti itu. Dari peningkatan yang hidup begitu ya. Iya, ini kasus yang terjadi gitu. Ini ada Mbak Amel namanya, Mbak Amel itu dari RS UIN pindah ke RS Polri Selapa. Seperti itu, pindah ke sana dari tadi situ. Terus ada juga Mas Arief yang dia dari RSUD Kembangan pindah ke Kartika Husada Tangerang kalau nggak salah. Jadi muter terus orangnya ya itu terus gitu. Iya. Kak, nanti yang bersangkutan kalau hadir di sini jadi nggak enak tuh Kak. Jadi teman-teman yang tanya lowongan, kakak-kakak yang tanya lowongan sama Kak Windy, masuk di rumah sakit dan masuk gabung sama komunitasnya Kak Windy. Aman lagi tuh ya. Oke, lalu ada lagi dari Kak Farhan. Apakah sudah terintegrasi dengan klaim INAS TBG? Wah ini nih, ini nih lagi Permenkes yang baru kan, Permenkes nomor 3 tahun 2023 itu terkait dengan standar tarif pelayanan. Ini gimana nih SIM rumah sakit bisa mengakomodir nggak klaim INAS TBG ini? Nah, kalau untuk bridging dengan Vklaim itu, kita itu sudah bridging dengan Vklaim, Iklaim, INAS TBG tadi ya. Kemudian dengan Mandiri ini kita juga bridging, dengan SITB juga bridging, Siranap, Aplicare, Mobile JKN kita juga bridging, termasuk fitur andalan kita itu adalah relative value unit cost atau istilah di teman-teman rumah sakit itu konversi proporsi. Jadi begitu kita gunakan untuk bridging di Simeres Kanja, itu nanti untuk nilai klaim rumah sakit itu bisa kita susutkan nilai pendapatan dan nilai jasanya berdasarkan persentase bayar dari iklaim atau dari BPJS. Itu salah satu fitur unggulan kita yang kita lihat Simeres Indonesia belum ada yang punya fitur itu. Ya. Nah, dengan model RVU itu rumah sakit bisa mengendalikan penggunaan obat dokter karena dokter semakin banyak menggunakan obat otomatis jasa dia turun. BPJS hanya membayar 180.000, tapi pengeluaran rumah sakit itu sampai 300.000 untuk pelayanan satu pasiennya. Nah, yang 300.000 itu kita langsung susutkan ke 180.000 termasuk jasa-jasanya. Yang misalnya kalau turun 60% yang harusnya dokter dapat 100.000 akhirnya dibayar menjadi 60.000 mengikuti persentase penyusutan per SEP yang diklaimkan ke INAS TBG atau ke BPJS. Di kita seperti itu. Oh, wah dari tadi pertanyaannya apa bisa ini bisa itu semua bisa kayaknya ya Kak ya. Kayaknya belum ada nih pertanyaannya terus jawabannya, aduh nggak bisa kita belum gitu kayaknya enggak ya. Nah cuman ada satu lagi nih tadi Kak Farhan juga tanya IMR tadi udah dijawab panjang lebar. Dari Kak Windy ada lagi dari Kak Diat yang Diat ini clinical pathway. Nah ini juga ini ketua komite mutu nih salah satu sakit di Tangerang. Clinical pathway masuk nggak di SIM rumah sakit? Clinical pathway sedang kita siapkan ya. Jadi nanti modelnya ketika ada pasien masuk rawat jalan, dokter tinggal pilih diagnosanya. Ketika milih diagnosa itu nanti sekalian ketika milih itu sekalian nanti masuk untuk subjek objeknya atau swabnya masuk. Terus kemudian sekalian dia langsung masuk ke data diagnosa
prosedur apa yang dilakukan, termasuk permintaan radiologinya dia juga sudah langsung masuk di situ. Itu sedang proses kita siapkan karena kan banyak datanya yang harus masuk. Itu sudah ada sebelumnya. Nah, di template-nya sudah mulai kita siapkan. Nanti ditunggu saja di versi rilisnya. Seperti itu. Ya. Oke, berarti bisa juga ya Kak ya? Untuk Oh, bisa clinical saja. pathway ya? Di Siemens Kanja itu semua yang tidak mungkin menjadi mungkin. Di kita itu juga bisa integrasi dengan PACS. Ya, PACS yang sifatnya dia free juga. Nah, kalau kita sering miliar, 2 miliar ya. Kanja itu bisa menjadikan 2 miliar itu menjadi 0 rupiah. Nah, kita bisa integrasikan dengan Ortansi yang dia aplikasi open source, kemudian langsung bisa di bridging ke data yang ada di Siemens. Yang bisa masuk itu alat-alat USG, alat-alat chat lab, kemudian CT scan dan lain-lain semuanya bisa masuk. Yang penting lisensi DCOM-nya diaktif. Begitu aktif bisa kita integrasikan langsung di Siemens dan bisa langsung ditarik dari alat tersebut langsung ke Siemens-nya. Seperti itu. Oh, oke. Mm-mm. Hebat nih. Ini ada lagi dari Kak Subkomandan Limidin. Om, manggilnya Om nih. Apakah ada aplikasinya khusus untuk tutorial SIMRS buat mahasiswa? Nah ini mulai dari mahasiswa sudah tertarik ini. Gimana Kalau nih, untuk Kak? mahasiswa, kalau Siemens Kanja itu ada 3 forum. Ada forum untuk rumah sakit, forum untuk FKTP yang saat ini sekitar ada 800-an FKTP yang menggunakan Siemens Kanja. Kemudian ada juga untuk forum mahasiswa dan dosen. Ya, karena banyak kampus yang saat ini sudah bekerja sama dengan Siemens Kanja masalah materi pembelajaran. Nah, makanya kita buatkan forumnya sendiri. Nah, nanti bisa belajar di forum untuk di Telegramnya. Nah, kalau teman-teman lihat di YouTube itu sekarang banyak dari mahasiswa UI yang bikin tutorial mengenai Siemens Kanja dari install sampai penggunaan itu ada. Karena memang sudah mulai diajarkan oleh teman-teman praktisi di kampusnya masing-masing. Ada beberapa perguruan tinggi yang memang sudah MOU dengan kita. Tujuannya adalah mengenalkan ke mahasiswa, begitu mereka lulus, mereka sudah siap, tinggal implementasi saja. Jadi memang dari bibitnya sudah kita siapkan, sehingga rumah sakit yang mau menggunakan Siemens Kanja itu tidak perlu bingung ketika mencari user atau mencari karyawan. Jadi cukup disertakan saja di sana, misalnya menguasai Siemens Kanja lebih diutamakan, itu lebih enak gitu. Jadi dari kampus pun sekarang sudah ada yang lulusan yang memang sudah menguasai Siemens Kanja, seperti itu. Dari sejak mahasiswa sudah tertarik ya. Ini nanti biasanya lulusnya masuk IT rumah sakit juga nih nanti ya. Iya, dari IT, rekam medis macam-macam itu. Iya. Iya. Oke, ini ada dari Kak Tohar Gracias. Apa nih 20 juta USD WKWK? Ini IT rumah sakit juga, Bu, yang suka transfer pindah-pindah rumah sakit juga itu. Nyari yang lebih layak katanya. Wah, ini jadi tahu semua nih rahasia para IT di Kak. Iya. Sekarang dia di RS Bayangkaraan. Okay. RS Bayangkara Riau kalau nggak salah pindah ke sana. Gitu. Ini jangan-jangan juga nih Kak Randi Mandala nih transfer pemain. Iya, itu pemain juga itu, Bu. Itu di RS Anggrek Mas itu. Anak buahnya Dr. Rashid itu. Oh, anak buahnya Dr. Rashid. Iya. Padahal ada Dr. Rashid juga di sini ya. Iya. Waduh, Kak Rashid ini anak buahnya nih transfer pemain. Oke, jadi pertanyaan terkait apakah ini terkait klaim inasi bijis? Oh iya, sudah pasti. Apakah terkait clinical pathway? Iya. Apakah diajarkan ke mahasiswa? Iya. Oh, ini tanggapan dari Kak Eka Susanti nih. Wah, keren sekali Kak. Terima kasih. Terima kasih kembali Kak Eka sudah bergabung dengan kami di sini. Oke, ini rasanya pertanyaan-pertanyaan sudah terjawab semua. Ada yang minta bergabung, tapi kayaknya pertanyaannya juga sudah terjawab ya, Kak. Iya. Dia minta bergabung, padahal pertanyaannya sudah dijelaskan panjang kali lebar. Nah, Kak, kadang-kadang nih, IT di rumah sakit itu kan baru lulus, begitu kan? Jadi kadang-kadang kan
tidak mesti semuanya itu programmer, Iya. ada yang maintenance ringan, ada yang hardware, ada yang... Nah ini gimana ini? Maksudnya bisa nggak sih, akan bisa nggak sih mengikuti SIM rumah sakit Kansa ini, atau ada kesulitan apa nih selama ini? Ini kayaknya ada yang ngechat ini Pak. Ini ada yang ngechat ini Pak Angga ya. Aang JM ini Pak Angga namanya. Halo Pak Win, bersamamu saya bisa IT. Ini orang farmasi yang kecebur di IT. Jadi dia dulu itu di farmasi, terus sama rumah sakitnya disuruh megang IT, ya udah sampai sekarang jadi konsultan beberapa rumah sakit ini. Jadi yang tadinya orang farmasi, sekarang jadi konsultan beberapa rumah sakit. Padahal belum lulus sekolah IT-nya ini. Disekolahkan sama rumah sakit akhirnya karena malu punya IT, nggak punya gelar Eskom. Modul tidak ada bisa dikembangkan. Iya. Jadi malah jadi konsultan ya, jadi nggak ada masalah ya kalau Iya, dia punya gaji di rumah sakit sama gaji di rumah sakit sebelah ini Bu. Waduh, ini berkat bergabung sama Kansa ini ya. Iya. Ini dari Kak Diki, Kak Nuki, untuk cara kerjasamanya bagaimana dengan Kansa? Apakah dari PKS atau ada batasan modul yang free, yang mana nih? Kalau banyak aplikasi ya Kak. Kalau di Simeres Kanja sebenarnya tidak ada batasan ya, tinggal download, tinggal pakai. Di kita itu tidak ada PKS, yang ada MOU hak guna pakai. MOU hak guna pakai itu diajukan rumah sakit ketika rumah sakit sudah jalan implementasi minimal 70%. Dan MOU hak guna pakai ini juga dia free, tidak berbayar. Keperluannya untuk pengurusan nanti ketika mau bridging ke BPJS wajib ada PKS MOU hak guna pakai yang nanti menandai bahwa rumah sakit mendapatkan sistem dari mendapatkan support dari pengembangnya. Keperluannya untuk itu dan untuk akreditasi seperti itu. Jadi memang nggak ada biaya sama sekali. Nanti bisa dikomunikasikan dengan teman-teman yang sudah menggunakan seperti Pak Angga Pak Junior Angga itu dari RS Puri Husada Sleman ya, itu sudah sekitar 3 tahun 4 tahun menggunakan Simeres Kanja. Nanti bisa ditanyakan sendiri seperti itu. Jadi nggak ada, misalkan kan seperti itu aplikasi-aplikasi kan banyak yang sekarang nih gratis nih sampai dengan kapan, sampai dengan penggunaan apa gitu kan. Di kita nggak ada ya. Nggak ada. Itu. Oke, nah ini ada pertanyaan lagi. Kalau untuk penggunaan di praktek mandiri, apakah bisa diaplikasikan? Bagaimana caranya praktek mandiri dokter nih? Dokter gigi. Ya, kalau untuk praktek pribadi seperti saya sampaikan tadi bahwa Simeres Kanja itu bisa digunakan untuk FKTP juga. Kita sudah sediakan forumnya, nanti bisa